Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Proyek Tol Kediri-Kertosono Batang dibangun bulan September tahun 2024. Ini penyebabnya. Kediri, JP Radar Kediri, rencana pembangunan Tol Kediri-Kertosono kembali molor. Jika sebelumnya proyek pembangunan jalan bebas hambatan itu direncanakan mulai September ini, pejabat pembuat komitmen PPK harus melakukan penjadwalan ulang. Sebab, hingga pertengahan September ini realisasi pembebasan tanah masih kurang dari 60%. Padahal, untuk bisa dimulai proyek fisik, tanah yang sudah dibebaskan minimal harus mencapai 80%. Sesuai rapat yang digelar Juli lalu, PPK menargetkan pembebasan tanah bisa mencapai 80% pada akhir Agustus. Namun, target tersebut ternyata juga kembali meleset. Pejabat pembuat komitmen PPK proyek Tol Kediri-Kertosono Kartika Sari yang dikonfirmasi tentang melesetnya target pembebasan tanah membenarkannya. Secara uang pembayaran ganti rugi, rate, progres kami minggu lalu yang sudah kami bayarkan sekitar 56%, kata Kartika. Untuk diketahui, sebelumnya pembebasan tanah ditargetkan mencapai 75% pada akhir Juni rupanya. Hingga awal Juli lalu capaiannya masih minim. Karenanya, panitia memutuskan untuk memperpanjang deadline hingga akhir Agustus. Akhir bulan lalu capaian pembebasan tanah terdampak Tol Kediri-Kertosono ditargetkan sudah mencapai 80%. Sehingga, pada September ini sudah bisa dimulai pembangunan fisiknya. Rupanya, target pembebasan lahan juga belum bisa dicapai di perpanjangan waktu tersebut. Sudah ada dorongan dari Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RIK, untuk segera menyelesaikan pembebasan tanah, RIK, supaya konstruksi sudah bisa mulai running di tahun ini. Akunya, kapan pembebasan tanah bisa mencapai 80%? Kartika memprediksi pada November nanti sudah mencapai 85%, sedangkan Desember bisa naik lagi menjadi 90%. Kartika optimistis bisa mencapai target tersebut dengan catatan khusus. Asalkan pembebasan tanah Kasdisa selesai, tapi memang sulit pembebasan tanah ex Kasdisel, RED, karena ada kaitannya dengan peraturan baru Kemendagri, paparnya. Sesuai aturan baru, menurut Kartika pembebasan tanah ex Kasdese harus didasari dengan peraturan Bupati Perbub lebih dulu. Padahal, hingga pertengahan September ini, masih belum ada perbub terkait hal tersebut di Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Bagaimana jika ternyata perbub juga molor? Jika pembebasan tanah ex Kasdesa belum selesai, menurutnya persentase pengadaan tanah hingga Desember akan tetap kecil. Paling besar sekitar 70–75%. Jelas Kartika tidak bisa memprediksi kapan proyek fisik Tol Kediri-Kertosono akan dimulai. Terpisah, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kabupaten Kediri Yulianto Dwi Prasetyo mengatakan, untuk wilayah Kabupaten Kediri saja total pembebasan tanah sudah capai 70,3%. Yang masih diproses LMA Lembaga Manajemen Aset Negara, RED, masih banyak terangnya. Di Kabupaten Kediri total ada 5 desa di 2 kecamatan yang terdampak proyek Tol Kediri Nganjuk. 4 desa ada di Kecamatan Banyakan, meliputi Desa Banyakar, Ngablan, Sendang, dan Maror. Kemudian, Desa Bakala, Grogol juga ikut terdampak proyek strategis nasional tersebut. Dari 5 desa, menurut Yulianto baru Desa Sendang dan Desa Banyakan yang pembebasan tanahnya sudah tuntas. Untuk Desa Marang, ada 10 bidang yang sudah konsinyasi dan 2 bidang berpotensi konsinyasi, tutur Yulianto. Adapun di Desa Ngablak ada 4 bidang tanah yang belum bebas. Demikian pula di Desa Bakalan juga ada 4 bidang yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Masih kami tunggu sampai 24 September. Kalau belum setuju akan kami konsinyasi, tandasnya. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.